Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa ahsana ilaikum. Apa hukumnya menunda-nunda pembagian waris? Sudah 10 tahun orang tua wafat. Dan juga sebagian ahli waris ada yang meninggal, bahkan meninggalkan hutang karena tertundanya pembagian warisan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Dilihat tertundanya ini apa sebabnya? Apakah asetnya berupa gedung yang mau dijual tapi belum laku-laku? Maka yang seperti ini mau dipercepat juga nggak bisa. Bangunannya mau dibelah kayak kue tart gitu. Kan nggak mungkin. Kalau seandainya ditunda karena seperti ini, maka tidak ada dosa bagi penundaan ini. Tapi kalau seandainya asetnya sebenarnya bisa dibagi atau bisa diuangkan, kemudian dibagi, tapi ada pihak yang menunda-nunda, maka dia telah melakukan kezaliman terhadap pemilik hak. Karena gini, warisan itu kan sebenarnya kalau kita paham, itu bukan harta milik orang yang meninggal lagi. Berkata Al-Ja'bari dalam manzuma Faradiyah, kata beliau, "Idza mata dzu malin famin ra'si malihi mu'natahu qaddim 'ala ad-daini awwala wa ba'da wafa'i ad-daini amli wasiyatan min ats-tsuluthi waqsi ma tabaqqa mufassalah." Dua bait syair. Kata beliau, jika seorang meninggal, maka sejak nafas terakhirnya terhembus, hartanya sudah menjadi untuk 4 hal, bukan milik dia lagi. Yang pertama, biaya penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, untuk membayarkan utang-utangnya. Yang ketiga, menunaikan wasiatnya dengan catatan tidak boleh lebih dari 1/3. Yang keempat, barulah yang tersisa. Setelah 3 ini ditunaikan, itu sudah menjadi milik ahli waris. Sudah berpindah kepemilikan walaupun belum berpindah tangan. Perhatikan, sejak orang ini meninggal, hartanya sudah berpindah kepemilikan walaupun belum berpindah tangan. Jadi kalau ada ahli waris menuntut warisan, itu bukan dia mengambil harta orang lain, bukan, dia ngambil hartanya sendiri yang Allah berikan secara paksa dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang Allah berikan secara paksa. Disebutkan para ulama, intiqalul mal minal mayyit ilal hayy qahran. Definisi warisan itu perpindahan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup secara paksa. Kenapa? Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, bumi ini milik Allah dan Allah wariskan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Yang kita miliki saat ini, kita tuh dititipin. Kita hanya diberi hak pakai dan hak guna. Kata siapa itu milik kita? Oh, Ustadz kita yang kejar. Iya, ente yang kejar. Kalau ente mati, berpindah kepemilikannya. Kita tuh hanya dititipin. Makanya sejak saat ini pakai harta kita. Pakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Pakai untuk berhaji, pakai untuk umroh, pakai untuk wakaf produktif, pakai untuk bangun masjid, pakai untuk membiayai para penuntut ilmu, pakai untuk menyelenggarakan masjid-masjid seperti masjid kita ini. Masya Allah, setiap saat ada kajian, support yang seperti ini. Gunakan harta kita. Karena kalau seorang sudah meninggal, misalnya dia meninggalkan aset cash 10 miliar. Meninggal, qadar Allah, anak-anaknya orang-orang yang jauh dari Allah. Datang saudara dari, ada anak laki-laki jadi saudara terhalangi. Datang saudara sang mayit ini, lalu mengatakan, aduh, tuh ayah kasihan tuh waktu hidup capek ngumpulin duit ini. Ayo dong bangunin masjid untuk ayah kalian. Iya, musola kecil aja 300 juta. Tolong dong bangunin untuk menjadi pahala bagi ayah kalian. Karena anak-anaknya bukan anak-anak yang soleh. Kalau mereka mengatakan enggak ada yang bisa memaksa mereka. Walaupun pengadilan Islam tidak bisa memaksa mereka. Kenapa? Harta itu milik mereka, bukan milik sang mayit lagi. Maka sejak hari ini berpikirlah, gunakan harta ini untuk beribadah kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah, dan untuk simpanan kita di masa depan kelak, wakaf produktif, sedekah jariah. Yang seperti ini seorang muslim menggunakan hartanya. Betul, seorang juga tidak mengapa dia meninggalkan untuk keluarganya berupa warisan, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka intadara
warathataka aghniya khairun min an tadharahum fuqara yatakaffafuna an-nas. Wahai Sa'ad, kalau engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup dengan warisan yang engkau sisakan bagi mereka, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin meminta-minta kepada orang-orang. Nah, Allahu a'lam.